Analisis fungsi bahasa dalam caption postingan akun Twitter Fiersa Besari. Latar belakang. Perkembangan sosial media membawa banyak dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif sosial media antara lain memudahkan manusia untuk berinteraksi dengan banyak orang, memperluas pergaulan, jarak, dan waktu. Bukan menjadi masalah, lebih mudah dalam mengekspresikan diri, penyebaran informasi dapat berlangsung dengan cepat dan juga biaya yang lebih murah. Sedangkan dampak negatif dari media sosial yaitu menjauhkan orang-orang yang sudah dekat dan sebaliknya. Interaksi secara tatap muka cenderung menurun, membuat orang-orang menjadi kecanduan terhadap internet, menimbulkan konflik, masalah privasi menjadi konsumsi publik, norma kesopanan menurun, dan sebagainya. Saat ini, dunia ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang sangat pesat, begitu pula manusia. Perkembangan ini dapat akan mendorong kemajuan siapa saja yang mengikutinya, baik dalam bidang elektronika maupun media sosial. Media sosial merupakan sarana interaksi sosial di mana pengguna dapat dengan mudah berbagi dan menerima konten, baik itu konten pendidikan, konten sosial, konten kesehatan, dan lainnya. Media sosial juga sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat komunikasi, alat promosi bisnis, dan alat untuk menyampaikan keluhan. Tidak ada standar dalam menggunakan media sosial, yaitu setiap orang dapat menggunakan medsos dengan gratis. Hal ini dapat membuat media sosial semakin digemari masyarakat, terutama anak muda, karena media sosial menyediakan sumber informasi yang relatif sedikit lebih cepat dari media informasi lainnya. Rumusan masalah dalam topik ini yaitu mengklasifikasikan fungsi bahasa dalam caption postingan Twitter Fiersa Besari dengan menggunakan teori Gourrier-Skeraf tahun 2021 halaman 3 sampai 8. Penelitian ini dilakukan dalam ruang lingkup media sosial Twitter pada postingan akun Twitter Fiersa Besari. Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini untuk memperoleh informasi mengenai sikap bahasa yang terkandung dalam ujaran kebencian dan berita hoax di media sosial Twitter secara mendalam dan komprehensif. Pembahasan. Hasil dari analisis data dalam penelitian ini berupa fungsi bahasa yang ada dalam caption postingan akun Twitter Fiersa Besari dengan menggunakan teori menurut Gourrier-Skeraf. Jenis fungsi bahasa yang ditemukan dalam penelitian ini ada 4, yaitu alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integritas dan adaptasi sosial, serta alat mengadakan kontrol sosial. Berikut beberapa paparan data fungsi bahasa yang terdapat dalam caption postingan akun Twitter Fiersa Besari. Yang pertama, menyatakan ekspresi diri. Caption yang disampaikan oleh akun Twitter Fiersa Besari diantaranya yaitu, dulu setiap hari libur kepikiran mau main kemana, hangout di mana, seru-seruan bareng siapa. Sekarang lebih senang diam di rumah, melakukan hal-hal kecil yang kalau hari kerja belum tentu bisa dilakukan, termasuk bermalas-malasan sepuas-puasnya. Konteks fungsi bahasa tersebut, penutur mengekspresikan dirinya bahwa dulu ia memikirkan mau main kemana, dengan siapa, akan tetapi sekarang lebih senang berdiam diri di rumah, melakukan hal kecil yang sangat bermakna, termasuk bermalas-malasan di rumah dibanding memikirkan keluar entah kemana dan dengan siapa. Kedua, selalu merasa ada yang salah sama diri sendiri, selalu merasa kurang, selalu merasa tidak cukup pantas. Ternyata masih musuh terburuk untuk diri sendiri adalah diri sendiri. Konteks fungsi bahasa tersebut, penutur merasa ada yang salah dengan diri sendiri, selalu merasa ada yang kurang, dan merasa tidak cukup pantas.
Semua itu ternyata disebabkan oleh musuhnya, yaitu diri sendiri. Makin tua, makin senang dengar lagu-lagu lama dibanding lagu-lagu yang sedang viral. Makin senang ketemu kawan yang itu-itu aja dibanding ketemu orang-orang baru. Makin senang bernostalgia dibanding beradaptasi, seperti sudah cukup dan tidak memaksa lebih. Konteks fungsi bahasa tersebut, penutur merasa senang mendengar lagu lama dibanding kawan baru. Serta bernostalgia dibanding beradaptasi. Semua yang penutur rasakan sudah cukup dan tidak mau memaksa untuk lebih lagi. 3. Komunikasi. Dalam penelitian ini, fungsi bahasa sebagai alat komunikasi dapat dilihat dalam Twitter Fiersa Besari, yaitu 1. Bangun tidur merasa bahagia. Keajaiban macam apa ini? Caption yang disampaikan oleh akun Twitter Fiersa Besari dalam konteks fungsi bahasa yang berisi penutur sedang bertanya kepada pengikutnya bahwa ia merasa bahagia saat bangun tidur. Lalu ia bertanya kepada pengikutnya, keajaiban macam apa ini? Banyak dari pengikut yang menanggapi positif bahwa tidur memang suatu keajaiban yang menyenangkan. Dan kedua, kita semua rupawan, hanya perlu disinari cahaya yang tepat. Konteks fungsi bahasa di atas berisi tentang penyampaian dari penutur bahwa semua manusia itu rupawan, hanya saja perlu disinari cahaya yang tepat agar terlihat rupawan. Data 3, kalau kamu bilang spontan dan dia nggak jawab uhuy, mending nggak usah jadian. Konteks fungsi bahasa tersebut berisi penutur yang sedang mengatakan bahwa apabila kamu mengatakannya dengan spontan dan dia tidak menjawab dengan uhuy, maka tidak usah jadian. Konteks komunikasi yang disampaikan penutur kepada pengikutnya untuk berbicara secara spontan. 3. Integritas dan adaptasi sosial. Integritas dan adaptasi sosial merupakan kekhususan dalam bersosialisasi, baik itu dalam lingkungan sendiri maupun lingkungan baru. Seperti yang disampaikan Pierre Sapsari dalam Twitternya, yaitu Stay safe kawan-kawan Cianjur dan sekitar, yang ditulis pada 21 November 2022. Dalam konteks fungsi bahasa di atas, penutur tampak memperlihatkan tingkah lakunya dan menyesuaikan diri dengan keadaan yang sedang terjadi, di mana pada tanggal 21 November 2022 terjadi gempa di Cianjur. Penutur menyampaikan kesedihannya melalui akun Twitternya, yaitu Stay Safe kawan-kawan Cianjur dan sekitar. Di akhir kalimat, penutur memberikan emot hati yang retak, di mana ia merasa sedih dengan kejadian yang menimpa daerah Cianjur. 4. Kontrol sosial. Dalam penelitian ini, fungsi bahasa sebagai alat kontrol sosial terdapat 3 data. Salah satunya yaitu data 1, nasib anak bagaimana orang tuanya itu betul. Tapi patut diingat, kegiatan di alam terbuka memiliki risiko besar. Membawa balita ke hutan berarti harus siap dengan segala kemungkinan buruk. Sekiranya tidak siap, jangan. Konteks fungsi bahasa tersebut termasuk dalam bahasa sebagai alat kontrol sosial, karena penutur menyampaikan pandangannya kepada masyarakat bahwa nasib anak tergantung bagaimana orang tuanya, akan tetapi kegiatan di alam terbuka memiliki risiko besar, apalagi membawa balita ke hutan. Berarti harus siap dengan segala kemungkinan buruk yang terjadi. Apabila tidak siap melakukannya, sebaiknya jangan dilakukan agar tidak membahayakan anak dan orang tua. Dari beberapa data tersebut dapat diambil kesimpulan tentang analisis fungsi bahasa dalam caption postingan akun Twitter Fiersa Besari. Peneliti menganalisis dengan berpedoman pada fungsi bahasa menurut Gorius Craft, yaitu sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri, alat komunikasi, alat mengadakan integritas dan adaptasi sosial, serta alat mengadakan kontrol sosial. Dari pembahasan dan paparan data peneliti, menemukan fungsi bahasa sebagai alat untuk menyatakan ekspresi diri sebanyak 3 data, sebagai alat komunikasi 3 data, sebagai alat integritas dan adaptasi sosial 1 data, dan alat mengadakan kontrol sosial sebanyak 3 data. Makna yang terdapat dalam caption postingan Fiersa Besari sebagian besar merupakan curahan hatinya sendiri yang disampaikan untuk para remaja serta masyarakat Indonesia lainnya.